Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Nur Amalia dengan nomor NIM 1860205221073. Saya membuat video ini untuk menjawab tugas ulangan tengah semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Maftuhah. Langsung saja, pertanyaan nomor 1. Bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Menurut saya, cara yang dapat digunakan agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa adalah dengan 1. Mengenali karakter, latar belakang kemampuan, dan gaya belajar siswa. 2. Menetapkan tujuan yang jelas. Dan nomor 3. Memilih materi dan metode pembelajaran. Keempat, merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi dan tinjauan kurikulum. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Menurut saya, pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman baru ke dalam kegiatan nyata. Untuk mengintegrasikan masalah ini ke dalam kurikulum, guru dapat mengikuti beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih proyek yang relevan, menarik, dan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membagi proyek menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola. Yang keempat, mendukung proyek dengan menyediakan sumber daya, panduan, dan umpan balik yang diperlukan. Imbaulah siswa untuk menggunakan pembelajaran untuk membuat keputusan selama kegiatan. Yang kelima, dorong kerjasama tim dan kerjasama antar siswa untuk berbicara bersama, berbagi ide, dan memecahkan masalah. Langkah yang keenam, memeriksa penilaian untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa. Tinjau produk dan proses akhir untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang langkah ketujuh, dorong siswa merefleksikan pengalaman belajar mereka. 3. Bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Berikut adalah beberapa cara teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Siswa dapat menggunakan materi dan berpartisipasi dalam diskusi tanpa hadir secara fisik di kelas atau di tempat tersebut. 2. Belajar menggunakan sumber daya digital seperti video, e-book, situs web, dan program pembelajaran yang menarik dan serbaguna. Nomor 3. Guru tidak perlu khawatir mengoreksi penilaian. Contohnya seperti dalam ujian, karena hasil ujian ditampilkan dengan cepat dan otomatis. Yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Menurut saya, evaluasi kurikulum sangat penting karena kegiatan evaluasi ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kurikulum, apakah perlu perubahan atau penyesuaian, dan apakah siswa mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan atau tidak. Contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu meliputi 1. Mengevaluasi pembelajaran dengan mengadakan ujian semester pada siswa. Nomor 2. Mengadakan tes berkala dengan mengadakan kuis singkat. Pertanyaan kelima, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penelitian dalam pembelajaran yang efektif.
Menurut saya, penilaian dalam pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi mengenai kemajuan siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Contoh konkretnya yaitu 1. Pada penilaian sumatif atau penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman akhir siswa terhadap materi yang diterangkan. Contoh kegiatannya yaitu pengadaan ujian akhir semester. Yang nomor 2, penilaian formatif atau penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Contohnya dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang singkat selama diskusi kelas guna memastikan siswa mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.